Oke. Sudah semangat untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Sudah. Oke, coba kalau sudah siap, sudah semangat, jawab salamnya Ustazah dengan kompak dan semangat, sikap tertib. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba kalau semangat, cek semangatnya dulu. Malam hari. Kelas 2A lebih hebat dari kelas yang lain. Coba. Mana semangatmu? Ini semangat. Sebelum kegiatannya Ustazah mulai, Ustazah ingatkan dulu. Ketika belajar, teman-teman tidak diperkenankan untuk makan, ya. Makan sambil Zoom, tidak diperkenankan. Duduknya yang tegap itu juga termasuk penilaian di sikapnya. Belajar bagaimana? Nah, ini contoh yang baik sudah Mas Nino, duduknya tegak, ya, sudah menghadap ke layar. Mbak Zia, oh sudah hebat. Mbak Viera, ini sudah pas, sudah menghadap kamera. Mas Fahri, Mas Razan, Mas Danen, oh sudah. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Nah, sekarang teman-teman kemarin sudah berlatih, ada yang sudah berlatih menulis tegak bersambung, tapi ada juga yang belum. Yang belum, silakan teman-teman harus, yang dibantu Mama nggak apa-apa, hebat. Yang penting teman-teman harus mau berlatih dan mencoba, ya. Ustazah kok sulit sih menulis tegak bersambung? Bukan sulit, hanya saja teman-teman belum terbiasa. Makanya teman-teman diminta untuk berlatih. Berlatih menulis kata, berlatih menulis huruf tegak bersambung dulu. Kelas 1 katanya sudah pernah menulis huruf. Ingat apa enggak? Menulis huruf tegak bersambung kelas 1? Enggak pernah sih. Enggak pernah. Belum pernah. Ya, berarti kalau belum pernah di kelas 1, Sekolah. oh berbulan-bulan. Yang terakhir ke sekolah kelas 1. Ya, kelas 2 belum pernah ke sekolah sama sekali memang. Ustazah juga belum pernah bertemu secara langsung sama teman-teman, ya. Nah, berarti teman-teman di rumah berlatih menulis sesuai contoh yang sudah Ustazah share di video pembelajarannya. Kalau kesulitan, oh cara menulis A bagaimana? Cara menulis B. Karena menulis tegak bersambung dengan menulis huruf biasanya teman-teman itu berbeda. Nah, kalau pertemuan kali ini kita tidak akan menulis, tapi kita akan membaca tulisan tegak bersambung. Kira-kira teman-teman bisa membaca nggak kalau tulisannya tegak bersambung? Setelah itu teman-teman juga akan belajar. Ya, setelah itu teman-teman juga akan belajar bagaimana mencermati tulisan tegak bersambung. Apakah tulisan itu benar ataukah penulisannya salah? Tapi sebelum itu Ustazah mau review yang minggu kemarin. Apakah teman-teman masih ingat tentang macam-macam kata tanya? Adisi Mbak Beka, ingat? Masih. Masih, coba kalau Ustazah tanya. Kepanjangan dari sebutkan macam-macam kata tanya. A, itu apa? Apa? Di mana? Iya, Pak. Berapa? Mengapa? Berapa? Kapan? Coba teman-teman simak. Kalimat Ustazah ini cocok untuk kata tanya apa? Titik-titik yang mengajar bahasa Indonesia. Jawabannya Ustazah Tiara. Membutuhkan kata tanya apa? Siapa? Hebat. Sekarang, ya, good job. Membutuhkan kata tanya siapa? Titik-titik
Edo tidak masuk sekolah, jawabannya karena bangun kesiangan. Membutuhkan kata tanya apa? Mengapa, Ibam? Coba lagi. Titik-titik, rumah Safin berada. Jawabannya Malang. Berarti? Di mana? Hebat. Kalau ini, titik-titik, harga buku bahasa Indonesia. Jawabannya 25.000. Membutuhkan apa? Alhamdulillah, berarti teman-teman masih ingat. Kalau ini, titik-titik, cara membuat kue bolu itu membutuhkan kata tanya. Bagaimana? Oh, hebat. Berarti apa yang sudah Ustazah jelaskan, teman-teman bisa mencermati dan menerima pembelajarannya. Nah, sekarang akan Ustazah share apa yang harus kita pelajari di minggu ini. iPhone ini. Sudah bisa dilihat? Yang Ustazah Tiara share? Masih. Bagaimana? Sudah bisa? Belum. Masih belum? Masih start ya? Oke. Sudah. Kalau ini sudah muncul apa belum, teman-teman? Kalau Ustazah besarkan? Nah, sekarang coba Ustazah slideshow. Kira-kira bisa dilihat nggak? Sebentar ya. Ustazah slideshow dulu. Oh, itu pen. Oh, Kenapa kok jadi hilang, Ustazah? ya, ditutup lagi, masih loading gangguan. Oke. Biar terlihat besar. Nah, sudah terlihat besar di layarnya teman-teman? Sudah. Hebat. Nah, karena teman-teman sekarang kan sudah bisa memute atau mematikan apa? Mikrofonnya sendiri dan menyalakan. Sekarang instruksinya Ustazah, silakan teman-teman matikan dulu mikrofonnya agar yang Ustazah jelaskan bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Ya, di pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara membaca dan mencermati tulisan tegak bersambung. Tapi sebelum teman-teman mencermati, teman-teman harus ingat dulu macam-macam kata tanya. Tadi udah Ustazah tanya, teman-teman masih ingat. Kemudian teman-teman juga harus tahu apa saja penggunaan huruf kapital. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mencermati apakah penulisan itu benar. Masih ingat nggak huruf kapital itu digunakan apa saja? Penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk yang pertama, masih ingat nggak? Awal kalimat, masih ingat? Setelah itu apalagi yang harus menggunakan huruf kapital selain awal kalimat? Nama bulan, nama orang. Nama bulan, nama orang, nama agama, terus tanggal tempat, ya, nama hari, nama bulan, dan nama Tuhan. Ya, oke, ini harus teman-teman ingat. Ya, sip. Itu harus teman-teman ingat. Ya, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama agama, nama hari, nama bulan, dan nama Tuhan. Itu harus teman-teman ingat. Sehingga nanti ketika teman-teman mencermati tulisan huruf kapital yang benar pada penulisan tegak bersambung, teman-teman bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, kemarin juga sudah Ustazah minta untuk menulis atau berlatih tegak bersambung seperti ini hurufnya. Ya, teman-teman sudah bisa, tadi ada yang sudah berlatih, ada yang belum. Kalau yang belum, silakan berlatih di minggu ini. Karena minggu depan teman-teman sudah mulai penilaian. Nah, ini coba teman-teman lihat ya. Pada penulisan tegak bersambung itu berbeda dengan penulisan biasanya. Kalau A kapital, ini A kapital dan yang ini bukan kapital ya. Nah, kalau A kapital pada penulisan biasa tidak seperti ini. Tapi kalau tegak bersambung sama, hanya ukurannya lebih besar.
Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini juga E. E juga berbeda ya. E kalau huruf kapital tidak seperti ini. Kayak 3 ya. Iya, sama kayak 3 tapi hadapnya kebalik ya. Nah, ini coba teman-teman lihat. Ini penulisannya pasti berbeda-beda. Pasti kalau teman-teman cermati, penulisan huruf tegak bersambung, kapital dan tidak kapital itu berbeda dengan penulisan yang huruf biasa. Jadi teman-teman harus tahu dan harus bisa membedakan sehingga teman-teman nanti bisa membacanya. Makanya kemarin Ustazah minta teman-teman berlatih menulis. Ya. Nah, selanjutnya ini. Oke. Kata menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini bisa teman-teman baca. Ini huruf yang tidak tegak bersambung, ini yang tegak bersambung. Harimau penulisannya begini. Monyet ini penulisannya. Beruang, kelinci, tikus. Nah, ini masih ada huruf yang tidak tegak bersambung. Nanti Ustazah meminta teman-teman untuk membaca kalimat berikut ini. Ya, kalimat dan kata berikut ini. Ya. Coba teman-teman baca tulisan tegak bersambung berikut ini. Bisa nggak? Ini bacanya apa? Januari. Januari. Kalau ini bacanya apa? Yolanda. Pintar. Kalau ini bacanya apa kalau ini? Elizabeth. Kalau ini bacanya apa? Kalau ini? Minggu. Ternyata teman-teman sudah bisa membaca penulisan tegak bersambung. Coba lagi, itu tadi membaca kata. Kalau membaca kalimat ini, bisa nggak ya kira-kira? Coba dibaca yang nomor 1. Teman-teman lihat. Apa ini? Hari Senin. Hari Senin kami melaksanakan upacara bendera. Pintar. Ya, sekarang yang nomor 2, teman-teman baca. Apa bacanya? Bisa enggak? Pintar. Mita lahir pada bulan Desember. Yang nomor 3, coba teman-teman baca. Oke, pintar. Bayu akan berlibur pada bulan apa? Juli. Hebat. Sekarang yang nomor 4, coba teman-teman baca. Bisa nggak yang nomor 4 dibaca? Oke, Paman berkunjung ke rumah pada hari Rabu. Mantul sudah bisa membaca kata dan membaca kalimat pada penulisan tegak bersambung. Nah, sekarang bisa nggak baca cerita ya dengan penulisan tegak bersambung? Coba, teman-teman baca. Yuk, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini belum kunjung. Pagi hari lupa bangunnya bangun lebih awal. Oke, mereka membuat dan menyiapkan sarapan untuk ayah. Oke, terus dan adik. Pagi ini mereka memasak nasi goreng yang dibuat oleh ibu dan Mela sangat lezat. Ayah dan adik sangat sekali. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman bisa membaca tulisan tegak bersambung dimulai dari kata, kalimat, kemudian cerita. Nah, kalau membedakan bisa nggak ya?
Ini teman-teman harus mencermati tulisan. Menurut teman-teman mana yang benar? Ini tulisannya apa sih? Amanda. Amanda. Kedua tulisan ini tulisannya sama-sama Amanda. Kalau yang kedua ini penulisannya sama-sama apa? Bacanya Elizabeth. Nah, ini adalah kelompok satu. Ini adalah kelompok dua. Untuk yang pertama, baris pertama, yang benar yang mana teman-teman? Tulisan Amanda yang di satu apa yang di dua? Yang di satu, yang dua. yang Perhatikan, dengarkan. Oke, dengarkan dulu. Untuk tulisan Amanda yang benar, yang satu atau yang dua? Oke, yang dua. Betul nggak ya yang dua? Oke, Ustazah cek apakah betul yang kedua. Kemudian Elizabeth. Elizabeth yang benar yang ke satu apa yang kedua? Yang ke satu. Oke, coba kita cek apakah jawabannya teman-teman benar. Oke, ya ini yang benar. Amanda itu yang kedua, kalau Elizabeth yang ke satu. Good job. Sekarang lanjut. Ini ada lagi. Ini bacanya apa? Kalau yang kedua, Garuda. Menurutnya teman-teman, harimau yang benar yang satu apa yang dua? Yang kedua, kalau Garuda? Kalau Garuda? Oke, harimau yang kedua. Betul, kalau Garuda yang keberapa Garuda? Garuda yang pertama. Garuda yang pertama. Oke, bisa membedakan ya teman-teman. Nah, sekarang kalimat. Tadi kan penulisan kata mudah. Sekarang kalimat. Coba teman-teman cermati. Dibaca kalimat yang pertama. Bacanya apa ini? Ibu memasak sup bersama Ajeng. Yang kedua? Bayu berlibur pada bulan April. Benar. Kalimat yang satu apa kalimat yang dua yang benar? Satu. Satu apa dua? Oke, benar nggak ya kalimat satu yang benar? Oke, betul. Yang benar kalimat satu. Kalimat dua kenapa kok salah teman-teman? Apa penulisan yang kurang tepat? Bayunya aneh. Bayunya benar. Bayunya benar menggunakan huruf kapital B-nya. Yang salah adalah yang April karena A-nya tidak menggunakan huruf kapital. Huruf kapital A seperti tulisannya Ajeng ini loh. Nah, ini baru benar ya. Oke, gitu. Paham? Paham. Sekarang lanjut, teman-teman cek lagi, dicermati lagi penulisan yang benar. Ini Ustazah share dua tulisan atau dua kalimat. Yang pertama dibaca. Hari Senin kami melaksanakan upacara bendera. Yang kedua, kita lahir pada bulan Desember. Kedua kalimat ini benar atau salah? Benar. Coba kita cek ya. Oke, kedua kalimat ini penulisannya sudah benar. Nama hari menggunakan huruf kapital. Nama orang menggunakan huruf kapital. Nama bulan sudah menggunakan huruf kapital, berarti benar. Sekarang yang ini dicek penulisannya. Yang pertama dibaca, apa bacanya? Bayu akan berlibur pada bulan Mei. Terus yang kedua, Aman berkunjung ke rumah hari Rabu. Oke. Menurut teman-teman, penulisan yang pertama ini kata mana yang salah, yang seharusnya kapital?
Yang Pinter, yang seharusnya kapital kata Bayu. Kemudian apa lagi yang harus kapital? Mei, M-nya harus kapital. Kemudian kalau kalimat kedua, Paman berkunjung ke rumah hari Rabu yang menggunakan huruf kapital yang mana? M-nya pertama, Rabu, R-nya harus kapital karena nama hari dan ini awal kalimat. Ini nama orang dan Mei nama bulan harus menggunakan huruf kapital. Paham dari sini teman-teman? Untuk mencermati? Mantap. Kalau paham coba Ustazah cek lagi. Ya, ini keduanya salah. Kalau ini menurutnya teman-teman, kalimat ini benar nggak? Kalimat ini benar nggak? Apa yang sedang kamu lakukan? Betul nggak tandanya? Oke, benar apa salah ini? Benar. Oh, ini yang kedua. Oke, kalau yang kedua, benar apa salah ini? Mengapa Edo datang terlambat? Benar apa salah? Salah. Kok salah? Kenapa kok salah yang kalimat kedua? Kenapa? Edonya. Kemudian tanda bacanya benar nggak ini tanda bacanya menggunakan titik? Mengapa Edo datang terlambat? Tanda bacanya benar nggak? Salah. Tanda bacanya menggunakan tanda baca apa? Harusnya pakai tanda tanya. Ustazah tanya, kenapa kok pakai tanda tanya? Karena ini adalah kalimat tanya. Kenapa ini kalimat tanya? Lah ini ada kata tanyanya. Apa? Dan di sini ada kata tanya mengapa. Kalau ada kata tanya, itu termasuk kalimat tanya. Wajib menggunakan tanda tanya. Oke, paham dari sini teman-teman? Oke. Alhamdulillah kalau teman-teman paham ya. Nah, sekarang kalau teman-teman paham, ini yang benar ya, apa yang sedang kamu lakukan. Nah, kalau sekarang teman-teman paham, ayo kita berlatih mengerjakan buku ESPS ya. Silakan teman-teman buka buku ESPS-nya halaman 40 dan 41. Saya sudah. Ya. Sudah dikerjakan. Oke. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan bisa membantu menjawab apakah jawabannya teman-teman itu sudah benar ya. Yuk kita lihat halaman 40 yang nomor 1. Ustazah bacakan, teman-teman tinggal menjawab. Huruf tegak bersambung harus ditulis dengan apa? Rapi, baik, apa sopan? Rapi, pinter. Silakan rapi, kalian silang jawaban rapi. Oke. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, ayo kita cermati kalimat dengan huruf kapital yang benar. Kalau teman-teman melihat yang benar yang mana? Iya, yang benar yang mana? A, B, atau C? Yang nomor 2 jawabannya. Pinter. Yang benar adalah yang C ya. Kalau yang A kenapa kok salah? Kenapa A kok salah? Nama orangnya Mitanya. Oke, nama orang Mita tidak menggunakan huruf kapital. Kalau B kenapa kok salah? Harinya kan awal kalimat. Awal kalimat sebaiknya huruf kapital ya. Sekarang nomor 3. Teman-teman lihat nomor 3. Kalimat dengan nama diri yang tepat di bawah ini yang mana teman-teman? Jawabannya A, B, atau C? Pinter. Jawaban yang benar adalah yang B. Ya, Mita sakit dan diperiksa oleh ibu dokter. Itu jawaban yang benar. Kenapa A kok salah? Karena Bayu tidak menggunakan B-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kalau C kenapa kok C salah? Pak Guru ya. Pak Guru dan Ibu Guru itu tidak menggunakan huruf kapital. Itu semuanya menggunakan huruf kapital sehingga jawaban yang tepat B. Sekarang nomor 4.
teman-teman cek, perhatikan. Alif ingin bertanya kepada Tasya tempat ia membeli buku pembelajaran. Berarti yang benar, kalau untuk bertanya kepada Tasya menggunakan kata tanya apa? Kapan, di mana, atau bagaimana? Jawabannya A, B, atau C? Pinter. Jawabannya di mana yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Tanda titik itu kita harus apa seharusnya? Lanjut, diam, atau berhenti? Berhenti. Wah, pinter. Harus berhenti. Oke, good job. Sekarang teman-teman lihat yang B ya, halaman 41, bagian B. Oke, kalimat tanya memiliki ciri pada akhir kalimat, yaitu dikasih tanda apa teman-teman kalau kalimat tanya? Pinter. Silakan ya dilingkari. Ya. Terus nomor 2. Lengkapi kalimat di bawah ini. Pada hari titik-titik, Tasya mengikuti upacara bendera. Nah, yang benar mana? Senin menggunakan kapital atau tidak menggunakan kapital? Oke, pinter. Senin menggunakan kapital, dilingkari. Karena itu merupakan nama hari. Oke, yang nomor 3. Lalu Dalam kalimat berita, tanda titik itu digunakan untuk apa? Mengawali kalimat atau mengakhiri kalimat? mengakhiri kalimat. Pinter. Jawabannya mengakhiri. Silakan mengakhiri, teman-teman lingkari. Iya, mengakhiri dilingkari. Nah, sekarang nomor 4. Ustazah minta silakan dibacakan Mas Ahdan. Jadi Bayu, Mas Ahdan. Coba Mas Ahdan tadi Bayu. Hai Rudi. Hai Rudi. Titik-titik. Oke, Rudi silakan Mas Razan jadi Rudi. Halaman berapa, Bu? Loh, masih tanya halaman berapa? Halaman 41. Nomor 4 sekarang. Coba sekarang Razan jadi Rudi. Hai juga, Bayu. Hai juga, Bayu. Aku hendak pergi ke rumah paman. Oke, coba Mas Dilan Odelio itu siapa? Dilan, Mas dia, Dilan. Ya, Dilan. Coba Dilan dibaca jadi Bayu. Lanjutannya apa? Baiklah. Ya, Baiklah. Hati-hati di jalan. Saya Oke. nggak sengaja Nggak sengaja keklik. Oke, nggak apa-apa. Terus Rudi menjawab, terima kasih Bayu. Menurutnya teman-teman nomor 4 itu kata tanya yang tepat yang mana? Mengapa atau kemana? Kemana? Oke, jawaban nomor 4 adalah kemana ya. Tapi Ustazah tekankan, kalau ini kan percakapan teman-teman ya. Kalau percakapan